Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini video yang kedua ya, berkaitan dengan apa praktikumnya. Tadi yang video pertama mohon izin tadi saya recordnya langsung sebenarnya di play ya, tapi saya klik stop record. Nah jadi nanti bagi dua jadinya, mohon izin soalnya tadi ada hal yang ini kan. Oke, ini di bagian video kedua. Nih, video kedua teman-teman nanti akan belajar mengenai tentang array 2 dimensi dan linked list ya. Kalau bagian pertama yang tadi adalah mengenai tentang struktur bahasa pemrograman Java di IDE-nya NetBeans, kemudian masuk ke nama variabel, latihan variabel, kemudian latihan variabel dengan scanner gitu ya, baru masuk ke array list gitu. Kemudian perbandingan array sama array listnya dari video ini akan membahas mengenai tentang array 2 dimensi, dan satunya lagi mengenai tentang ini ya, linked list. Nah seperti itu. Kemudian kita akan coba untuk bikin deklarasi ini ya, deklarasi untuk 2 dimensi. Sebenarnya teman-teman, nah deklarasi 2 dimensi itu mohon izin tadi saya ada ralat dikit. Nah ini ya, ini sebenarnya nanti seperti ini nih, deklarasi 2 dimensi. Deklarasi yang pertama dia menggunakan ini new string 4,2 baru string kota baru langsung isi ya. Kita tadi sudah buat dengan yang ini latihan array UT 2 dimensi. Kita bikin ini dulu projectnya dulu, baru kan Java with Java application, kemudian klik next gitu ya, kemudian dilihat sampai sini. Kemudian untuk deklarasi array 2 dimensi, nah ini mohon izin saya salah di sini. Nah bukan kayak gini ya, tapi dia langsung kayak gini. Nah di sini tuh 2. Nah ininya misalkan kita 2, ini ya. Nah kayak gini ya, ini berarti sudah kita buat array 2 dimensi, string kota, kemudian ini kurung siku 2 kali new, kemudian ini tipe datanya, baru ini kolom, ini barisnya. Berarti kalau gini 2 baris 3 kolom. Nah seperti itu kan ya. Nah untuk mengisinya yang pertama sama ada 2. Yang pertama adalah kota. Nah kota ininya 2 ya. Nah kota 0 ke 0, kemudian ininya juga 0 nih, sama dengan misalkan kita pakainya ini string 2 baris 3 kolom maksudnya. Berarti nanti ini kurung siku pertama ini adalah sebuah baris, ini adalah kolomnya teman-teman. Berarti untuk kurung siku pertama nanti 0 dan 1, kurung ini berarti 0 1 2 gitu kan ya. Jadi misalkan di sini adalah nama negaranya misalkan Indonesia ya misalkan, kemudian di sininya kota. Nah ini berarti baris ke 0 kolom ke 1 kolom kedua maaf, kolom kedua misalkan ini berarti Jakarta misalkan ibu kotanya, kemudian sama ini dia ini aja. Oke Jakarta, berarti ini Jakarta ibu kotanya. Sekarang IKN ya Nusantara maaf, tidak jadi IKN Nusantara. Nah kemudian kota 0, kemudian sininya 0 1 2 dengan isi misalkan rupiah, ini rupiah ya, rupiah. Nah kemudian kita geser lagi, atau teman-teman bisa kota baris pertama berarti langsung ke sini 1, kemudian ini ke 0 ya, 0 sama dengan misalkan ini Malaysia titik koma kota 1 misalkan ini 1, jadi baris ke 1 kolom ke 1 ya, baris ke 2 kolom ke 2, soalnya ini indeksnya mulai dari 0, sama dengan misalkan ini titik koma. Nah Malaysia itu Putrajaya ya, Putrajaya, tapi ini kalau sebenarnya Putrajaya ini ya, kota ini 1, kemudian ininya dia 2. Nah sama dengan misalkan ringgit
Nah gitu teman-teman. Kemudian untuk manggilnya Sohu, Ctrl Shift. Nah pakainya ini juga sama, dia kayak array, dia nggak bisa langsung ini, nggak bisa langsung kotak. Ini bisa kotak, tapi dia menunjukkan memorinya nih. Kita panggil kota ya. Nah ini Java lang string, nah itu memorinya dia. Cara manggilnya sama kayak array, berarti kota. Mau manggil indeks berapa? Manggil Jakarta misalkan, IKN Nusantara 0 sama 1. Berarti adalah 0. Ini baru ininya dia 1. Nah, baru dia bisa manggil IKN Nusantara. Nah, ya IKN Nusantara 01. Panggil seperti ini teman-teman. Kalau misalnya mau panggil semua kayak gimana? Panggil semua. Nah, nanti bentuknya dia seperti ini. Array 2 dimensi. Nah, manggilnya seperti ini. For integer i sama dengan 0, i sama dengan kurang dari 4. 4 ininya berarti si ininya barisnya gitu kan ya. Kemudian ini nama kolomnya j kurang dari 2 misalkan. J ininya 2, panjang barisnya ada 2, j plus plus ada for lagi, baru kota i j. Nah, seperti itu dia. Oke gitu ya, ij sebenarnya sama aja sih kayak array, tapi dia array di for-nya 2 kali nanti. Berarti dia ke sini. Nah, latihan array 2 dimensi. Nah, kita mau panggil berarti tinggal for. Nah, di sini for-nya apa? For-nya misalkan i ya, ada i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari berapa, panjang barisnya ada berapa? Oh, ada 2, berarti 2 titik koma i plus plus. Nah, kemudian di sini juga kita pakai for. Nah, baru di sini kita pakai j ya. J sama dengan 0 titik koma j kurang dari berapa? 3 di sini ya, barisnya dia 3 titik koma j plus plus. Nah, di sini kita ketik. Nah, di sini baru show, Ctrl Shift, ini pakai ini, baru ini kota, baru di sininya i, nah koma ij, ij. Nah, seperti ini ya. Nah, array 2 dimensi. Nah, seperti ini ij. Nah, ini kenapa dia error? Ini for-nya atau 4 for ketikannya integer i sama dengan 0 system out. Nah, langsung ini aja. Ini di error karena i sama j nya nih belum ada. Kira simbol variabel i, variabel j, nah ini belum ada. Jadi teman-teman ada yang jalan, ada yang kalau misalnya ini belum jalan, ya udah teman-teman misalkan ini di sini deh, harus ada ininya misalkan ya. int i, j. Nah, ini juga sebenarnya bisa nih. Nah, ini untuk deklarasi yang tipe data yang sama, langsung saja integer i, j. Misalkan string kota, provinsi. Nah, itu deklarasi untuk variabel yang tipe datanya sama, kayak gini juga boleh. Nah, ini ya, ini ada. Kemudian kita jalanin. Nah, jalankan ya ini IKN Nusantara, berarti yang ini 01. Kita biar ini dulu, biar jalan semua. Nah, ini Indonesia, IKN Nusantara, rupiah, Malaysia, Putrajaya, ringgit. Nah, itu untuk array 2 dimensi. Untuk deklarasi yang bentuk pertama ya. Untuk bentuk keduanya kayak gimana? Oke. Bentuk keduanya sampai sini ya. Ini berarti yang ini for. Oke. Nah, bentuk keduanya misalkan kita yang di sini. Kita ada bilangan genap sama bilangan ganjil gitu ya. Integer. Ada bilangan aja deh, ada bilangan. Berarti cara kedua adalah integer gitu ya. Kemudian namanya misalkan prima, gampang aja ya, ganjil. Ganjil gitu kan ya, baru ini 2 kali. Nah, ini 2 kali. Nah, baru sama dengan ini langsung saja nih titik koma. Nah, ini kan ini mau berapa nih? Misalkan kita maunya adalah sama ya di sini biar gampang deh, 2,3. Oh, berarti ada 2. Berarti 2 barisnya itu ada 2 adalah tanda kurungnya. Ini 2 koma, tanda kurung buka, kurung tutup. Nah, gini.
teman-teman. Nah, ini berarti ini baris pertama, ini baris kedua gitu kan ya. Barisnya ada 2. Kemudian ini ada 3 nih kolomnya. Oh, berarti misalnya ini bilangan ganjil 1,3,5. Nah, ya berarti ini isinya itu ada 3 kolom. Ini juga sama, misalkan 7,9,11. Nah, ini cara juga nih untuk bilangan ganjil, untuk deklarasi sama menginputkan value ke dalam array 2 dimensi gitu ya. Kemudian cara ininya sama, misalkan kita mau show Ctrl Shift, nah tinggal bil ganjil gitu ya. Kemudian di sininya mau berapa nih, mau ngambil 5 itu berapa, 5 itu berarti di baris pertama atau indeks 0 kolom 0 1 2. Oh, berarti di sininya adalah 0 dan 2. Nah, kayak gini kita jalanin, tekan 5. Nah itu cara menggunakan array 2 dimensi yang sederhana. Caranya seperti ini. Oke, 2 dimensi udah aman. Kemudian kita lanjutkan. Ini tadi dicek lagi udah oke ya tadi, misalkan caranya gitu. 2 dimensi keyboard nanti juga oke. Kemudian masuk ke ini. Linked listnya belum ya. Input array latihan 1 silakan. Oh, sama dengan 2 dimensi ya. Ini sama dengan 2 dimensi teman-teman. Ini string arrange misalnya untuk menginputkan ya, nanti bisa coba cek ini, tinggal tambahin scanner saja, tapi harus ada Java util scanner. Oke, kita masukin di sini saja deh untuk linked listnya biar semua saya jelaskan di sini. Nah, untuk linked listnya teman-teman tinggal klik ini. Nah, kemudian klik ini Java Fit-an, Java Application, kemudian next. Nah, kemudian di sininya kita latihan misalkan linked list ya, linked list UT. Nah, misalnya seperti ini nih. Nah, linked list UT finish. Linked list itu fungsinya apa? Kemarin teman-teman udah pernah bawa bedanya antara linked list dengan array itu apa? Kan linked list itu ada ada pointer sama datanya seperti itu ya. Kemudian linked list juga dia adalah dia dinamis, nggak seperti array. Nah, untuk menjelaskan linked list teman-teman harus import dulu tuh untuk ininya, library-nya, import java.util. Nah, ini linked list. Linked list lah ini titik koma. Nah, kemudian deklarasi caranya gimana? Sama kayak menggunakan yang array list, tinggal tulis saja linked list gitu ya. Nama linked listnya apa, atau sama sih ini ya, misalkan kita mau pakai apa lagi, kota lagi atau apa, mungkin kota deh boleh, misalkan string, atau jangan kota lagi deh, misalkan mata uang misalkan ya. String dulu deh, string. Nah, kemudian di sini mata uang misalkan sama dengan new gitu ya. Linked list, kemudian ininya ini string. Nah, titik koma. Di sana bentar. Mata uang linked list, mohon izin. Oh, ininya dia enggak ada nih, linked list string. Oke, ntar mohon izin. Nah, nanti dia seperti ini karena saya juga ini. Nah, ini ya linked list ya. Nah, ini dia new. Oh iya, ini kurang ini titik komanya, maaf. Nah, sini teman-teman ya, nanti kayak gini nih, linked list. Nah, linked listnya berarti di sini tanda koma, tanda petik 2. Nah, udah. Ini berarti deklarasi untuk linked list. Kita udah bikin linked list mata uang, new linked list ya. Nah, sebenarnya nanti untuk stack sama quick, stack kan ada tumpukan, quick kan adalah antrian. Nanti juga menggunakan teman-teman linked list. Tapi kalau lebih detailnya nanti ada sendiri tuh untuk library dari misalkan stack, berarti nanti java.util stack. Untuk quick java.util quick. Nah, itu seperti itu. Ini linked listnya teman-teman. Mata uang, atau kita bikin linked listnya adalah antrian aja deh biar kita masuk ke quick ya. Misalkan antrian SPBU. Nah, misalkan seperti ini, new linked list. Untuk menambahkan sebuah value ke dalam linked list, teman-teman tinggal sama kayak array list nih, tinggal cari aja namanya antrian SPBU dot
Oke. Bentar. Nah, misalnya ini antrian, benar salah di sini, maaf ya. Karena ini Java adalah, ingat teman-teman sekali lagi, antrian. Java adalah dia ini ya, Java adalah case sensitif, jadi harus hati-hati. Antrian. Nah, baru di sini bisa antrian spbu dot add. Nah, dot add. Misalkan pertama saya deh, misalkan dot add. Nah, misalkan Saiful. Kemudian kita tambah lagi. Nah, ini tambah lagi, copy, enter, paste, enter, paste, paste. Maaf. Mohon izin. Nah, di sini kita paste, 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 paste. Misalkan Saiful. Kemudian di sini misalkan Anam. Kemudian di sini misalkan Ali. Kemudian misalkan di sini adalah Iman. Kemudian di sini misalkan Arif. Nah, ini adalah SPBU. Kemudian di sini misalkan Nia. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini antrian di SPBU. Untuk mencetaknya sama kayak di array list. Nah, Ctrl Shift. Nah, ini tinggal ketikkan saja, yaitu antrian SPBU. Nah, pasti klik start. Nah, ini ada Saiful, Anam, Ali, Iman, Arif nih. Nah, kemudian nanti untuk stack sama queue juga bisa kita gunakan linked list, teman-teman. Nah, caranya gimana? Kalau nanti kan queue kan ini sebuah antrian ya, berarti yang datang duluan dia yang dilayani, atau dia siklusnya adalah FIFO, first in first out. Kalau stack ada kayak tumpukan buku. Nah, itu dia sistemnya adalah LIFO, last in first out. Seperti yang saya sudah ini ya kemarin waktu penjelasan di sesi yang kedua, nanti bisa dilihat lagi mengenai tentang stack sama queue-nya. Kalau yang queue berarti yang datang duluan, karena ini kan ngantri SPBU kan, perhatikan yang datang duluan ke SPBU dia yang dilayani, kemudian ini kan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau menambahkan untuk queue sama dengan stack nanti bukan menggunakan add. Kalau add kan secara umumnya, kalau itu antrian SPBU dot. Nah, namanya ada kalau ini mohon izin. Kalau yang queue ini sama, maaf. Kalau yang add itu dia sama, dia queue ya. Kalau add itu dia queue, dia menggunakan queue, maksudnya dia masuk duluan, dia yang dilayani duluan. Tapi kalau yang stack nanti bukan add lagi nambahnya, namanya adalah ini ya, push sama pop push nih. Namanya dia push. Nah, push misalkan. Ini kalau stack nih namanya dia push. Nanti pas di stack kita coba lebih detail lagi, nanti kita belajarnya ya. Kan ini aman. Ihsan. Nah, kalau ini push, kita coba jalanin. Ihsan dia berada di mana? Tuh, Ihsan dia berada di depan karena dia menggunakan push, menggunakan stack. Kalau tumpukan kan berarti yang datang duluan, datang belakangan dia yang di depan nih Ihsan ya. Karena dia menggunakan push. Kalau yang add dia menggunakan queue, berarti yang datang duluan dia di belakang, yang datang duluan berarti dia di depan. Kalau yang push nanti di queue dia itu yang datang belakang malah di depan. Nah, nanti pas penjelasan queue sama stack nih akan kita bahas lagi mengenai tentang linked list itu ya. Kemudian untuk menghapus, kalau misalkan di add ada namanya antrian spbu dot remove, teman-teman bisa remove ya. Ini remove sama kayak array list. Ini remove, bisa remove objek, remove integer. Kalau remove doang ini, nah remove doang ini ya, berarti yang hapus adalah si sampulnya nih. Kita coba ini. Bagian Ihsan, Anam, nah gitu kan ya. Remove berarti yang pertama masuk berarti dia yang dipanggil duluan, karena ini kalau yang add sama remove dia adalah di queue nih nanti. Dia menggunakan FIFO. Tapi kalau yang push sama pop, nih kita pop ya. Antrian spbu dot pop. Nah, pop ini queue, berarti nanti yang hilang duluan si Ihsan nih. Kita coba jelasin. Nah, ini kan langsung Anam, Ali, Iman, Arif, Nia gitu kan ya. Nah, ini berarti nanti dipakai di stack gitu ya. Kemudian ini dipakai nanti di queue. Nah, karena linked list itu bisa berupa queue ataupun stack tergantung si metode yang di sininya.
Oke, mungkin itu saja untuk video kedua mengenai tentang praktikum tipe data, teman-teman. Nah, nanti juga selain ini ya, nanti tonton lagi video pertama saya yang mengenai tentang tipe data, variabel, array, sama array list gitu ya. Kemudian video yang kedua ini membahas mengenai tentang array 2 dimensi dan linked listnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.